Oke, kita review dulu matematika tentang persamaan diferensial linear orde 2. Jadi, PDE, persamaan diferensial biasa linear orde 2 itu memiliki persamaan secara umum adalah Y double dot plus AY double dot plus BY dot plus CY sama dengan FT. Gitu. Sebagai catatan, kalau ada notasi dot itu artinya turunan pertama ya. Berarti kalau ada double dot, ini artinya turunan kedua. Ini hanya notasi untuk mempermudah ya. Nah, kalau FT-nya itu sama dengan 0, ini kita sebut sebagai persamaan diferensial yang homogen. Nah, bentuk homogen ini itu lebih sederhana untuk dicari solusinya. Nah, misalkan kita punya seperti ini ya, AY double dot plus BY dot plus CY sama dengan 0. Dengan A, B, C ini konstanta. Nah, fungsi apa sih yang kalau diturunkan, kemudian dijumlahkan gitu ya, dengan turunannya lagi, itu bisa memungkinkan hasilnya 0. Kalau misalkan kita punya fungsi polinom misalkan ya, misalkan aja T pangkat 3 gitu. T pangkat 3 kan kalau diturunkan menjadi 3T kuadrat gitu. Nah, bagaimanapun juga ini kalau dijumlahkan tidak akan bisa saling membatalkan jadi 0 gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan ada trigonometri juga sepertinya tidak bisa ya. Mungkin di beberapa kasus ada yang bisa gitu. Tapi secara umum sih, kayak misalkan kita punya sinus. Sinus kan kalau diturunkan menjadi kosinus, kemudian diturunkan lagi menjadi minus sinus gitu. Nah, ini kurang umum gitu. Tetapi kalau kita punya y-nya itu bentuk eksponen, misalkan e pangkat x gitu ya. E pangkat x kan kalau diturunkan menjadi e pangkat x, kemudian kalau diturunkan lagi menjadi e pangkat x lagi gitu. Nah, ini memiliki potensi nih supaya dia memenuhi persamaan ini gitu. Nah, makanya kalau kita punya persamaan diferensial homogen seperti ini, kita tebak solusinya. Oke, kita tebak Y itu adalah suatu konstanta A dikali E pangkat T gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau kita masukkan ke sini, kita akan peroleh A. Atau kita tidak akan tebak Y sama dengan A, E pangkat T. Kenapa? Karena kan kalau ini ada konstanta, ini sudah nanti akan diambil ya oleh yang AB dan C-nya. Makanya kita tebak Y itu adalah E pangkat KT misalkan ya. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan E pangkat KT, berarti kalau kita masukkan ke persamaan diferensialnya, kita akan dapatkan A, E pangkat KT kan kalau diturunkan menjadi K, E pangkat KT ya. Dan kalau kita turunkan lagi menjadi K kuadrat E pangkat KT. Nah, perhatikan ini ada E pangkat KT-nya bisa kita keluarkan semuanya. Berarti ini kita akan mendapatkan E pangkat KT A K kuadrat ditambah BK ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti kan bahwa kalau eksponen itu tidak mungkin menghasilkan 0 ya. Sehingga supaya ruas kirinya 0, maka ini harus kita set sama dengan 0 gitu. Nah, AK kuadrat ditambah BK ditambah C sama dengan 0. Dengan rumus ABC telah kita pelajari di aljabar, kita bisa tuliskan bahwa K itu adalah minus B per A plus minus akar ya B kuadrat minus 4AC gitu ya per 2. Nah, di sini ada 3 kasus nih. Kalau persamaan kuadrat seperti ini kan bisa akar-akarnya itu real dan berbeda, kemudian bisa real dan kembar, kemudian bisa juga kompleks ya. Itu dilihat tergantung dari ininya nih, yang berada di dalam akar ini gitu. Nah,
Makanya, kalau seperti ini, ada 3 kemungkinan ya. Berarti kemungkinan satu itu, kalau misalkan akar-akarnya itu real dan berbeda. Nah, kalau begini, berarti kan kita bisa langsung tahu nih ya, bahwa solusinya itu adalah bahwa misalkan ini K1 dan K2 ya. K1 itu kalau kita ambil plus, K2 kalau kita ambil minus. Maka E pangkat K1T itu akan memenuhi persamaan diferensial ini. Coba aja kalau kalian masukkan E pangkat K1T ke sini, itu akan masukkan 0 juga. Nah, begitu juga semua kelipatan dari E pangkat K1T gitu. Karena tadi saya bilang ya, kalau kita berikan konstanta, itu nanti bisa kita keluarkan gitu. Maka ini memenuhi gitu. Dan begitu juga E pangkat K2T. Semua semua kelipatannya juga memenuhi. Nah, karena ini dan ini adalah solusi, maka kombinasi linearnya juga merupakan solusi gitu. Maka untuk kasus pertama ini, solusi persamaan diferensial adalah seperti ini gitu. Nah, kemungkinan kedua itu kalau misalkan K1-nya itu sama dengan K2 dan mereka real, yaitu ketika ininya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau begitu, kita nggak bisa nulisnya kayak gini. A, E pangkat K1T ditambah A, E pangkat K2T. Nah, kita nggak bisa nulis kayak gini. Kenapa? Karena kan ini B maksudnya. Kita nggak bisa nulis kayak gini. Karena kan K1 dan K2 sama gitu. Nah, ini bisa kita gabungkan gitu menjadi A tambah B, E pangkat K1T gitu. Nah, ini nggak bisa. Nah, setelah kalian coba, ternyata kalau misalkan E pangkat K1T itu memenuhi, T dikali E pangkat K1T juga memenuhi gitu, kalau kalian coba. Makanya solusi dari kemungkinan kedua ini adalah seperti ini gitu. TA, E pangkat K1T tambah B, E pangkat K2T. Atau bisa kita tuliskan KT tambah B, E pangkat KT gitu ya. Dengan K sama dengan K1 sama dengan K2. Nah, itu untuk kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga, itu kalau akar-akarnya kompleks. Kalau kompleks, dia kan jadi seperti ini ya. K itu kan dapat dituliskan, K1, 2 itu bisa kita tuliskan menjadi, misalkan, P plus minus JQ gitu ya. Atau mungkin kita pakai notasi I saja sebagai bilangan imajiner. Nah, sebenarnya ini kita bisa masukkan ke sini gitu. Yaitu YT adalah AE P tambah IQ ditambah B E pangkat P minus IQ. Nah, kalau kalian sudah belajar sedikit mengenai bilangan kompleks, ada yang namanya rumus Euler, yaitu E pangkat IX itu adalah cos X ditambah I sin X. Ini rumus Euler. Nah, dari sini, kita bisa tuliskan YT ini sebagai, ini ingat ya, karena eksponen itu kan sifatnya berlaku E pangkat P tambah Q, atau E pangkat kotak tambah segitiga, itu adalah E pangkat kotak dikali E pangkat segitiga. Maka ini E pangkat P-nya bisa kita keluarkan. Berarti E pangkat P A E pangkat IQ ditambah BE pangkat minus IQ. Nah, ini jadinya E pangkat P dengan menggunakan rumus Euler kita dapatkan A cos T
tambah I sin T minus, ditambah B, ya, cos min T gitu ya. Sama aja kan dengan cos T juga sama saja. Dikurang I sin T. Cos Q ya, harusnya cos Q. Nah, ini kita bisa kumpulkan nih, yang ada cosnya dan juga yang ada sinnya. Berarti kan, jadinya adalah A ditambah B cos Q I T kuadrat. A tambah B cos Q ditambah A dikurang BI sin Q. Oh, di sini kurang kita kalikan dengan T ya. Jadinya kan harusnya ini adalah P ditambah IQT ya. Ini juga P minus IQT. Berarti ini juga ada T-nya. Juga ada T-nya. Jadi ini semua juga ada T-nya. Nah, A tambah B dan A minus B ini bisa kita anggap sebagai konstanta gitu. Jadi kan ini jadinya E pangkat PT. Ini misalkan K1 cos QT ditambah K2 sin QT gitu. Nah, jadi ini solusinya untuk kasus ketiga gitu. Jadi bentuknya adalah bentuk trigonometri ya. Oke. Mungkin sebagai contoh, kalau kita punya persamaan diferensial linear homogen order 2, misalkan Y double dot minus 6Y dot plus 13Y sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan E pangkat KT, maka kita akan peroleh E pangkat KT K kuadrat minus 6K tambah 13 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini itu ada nama lainnya, yaitu persamaan karakteristik. Gitu. Nah, dari persamaan karakteristiknya, kita dapatkan bahwa K-nya itu, K12, adalah 6 plus minus akar 36 dikurang 4 kali 13 per 2. Yaitu 3 plus minus akar 36 dikurang 52, yaitu 16. Berarti ini 3 plus minus 4 dibagi 2, yaitu 3 plus minus 2i. Oke. Nah, ini adalah kasus yang ketiga ya, kemungkinan yang ketiga. Ini adalah kemungkinan yang ketiga. Maka solusinya itu kita bisa langsung tahu adalah E pangkat 3T A, atau kita tuliskan K1 gitu ya. Ini K besar ya, berbeda dengan yang tadi gitu. K di sini adalah konstanta sembarang gitu. Sebenarnya boleh juga dituliskan dengan A dan B lagi, tapi ini agak redundant aja. Jadi kita tuliskan K besar seperti ini. YT adalah E pangkat 3T K1 cos 2T plus K2 sin 2T. Nah, seperti ini solusinya.
Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, K1 dan K2 itu gimana cara dapetinnya, itu dengan kondisi awal gitu. Mungkin diberitahu Y0 berapa, dan mungkin Y.0-nya berapa gitu. Nah, itu bisa dicari nanti. Oke, sekarang kita akan coba tinjau kasus yang lebih umum, yaitu bukan yang homogen, tetapi kalau Ft-nya ini tidak sama dengan 0. Oke, berarti kita masuk ke persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen. Ya, berarti AY double dot plus BY dot tambah CY sama dengan FT. Dan ini tidak sama dengan 0. Nah, misalkan somehow kita berhasil menemukan dua buah solusi ya, yaitu Y1 dan Y2. Jadi misalkan Y1 dan Y2 itu memenuhi. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa A Y1 double dot tambah B Y1 dot tambah C Y1 sama dengan F, dan juga A Y2 double dot plus B Y2 dot plus C Y2 sama dengan F. Nah, kalau kita kurangkan, kita akan dapatkan A Y1 double dot dikurang Y2 double dot plus B Y1 dot minus Y2 dot tambah C Y1 minus Y2 sama dengan 0. Nah, kalau kita misalkan Y1 dikurang Y2 itu sebagai YH, nah, kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan A YH double dot plus B YH dot tambah C YH sama dengan 0. Nah, ini kita kembali mendapatkan persamaan diferensial orde 2 yang homogen ya. Nah, makanya YH ini kita sebut sebagai solusi homogen gitu. Oke. Nah, kan tadi kan Y1 dan Y2 itu memenuhi, dan keduanya ini adalah solusi umum gitu. Berarti Y1 yang merupakan solusi umum adalah YH ditambah Y2 gitu. Nah, berarti kesimpulannya, ini kan solusi umum, YH adalah solusi homogen, sedangkan Y2 ini adalah sembarang solusi, yaitu dan dia kita sebut sebagai solusi partikular, solusi tertentu gitu. Nah, makanya solusi umum dari suatu persamaan diferensial linear orde 2 non homogen adalah solusi homogennya ditambah dengan solusi partikular. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan. Kita udah bisa nih mencari solusi homogen. Gimana cara mencari solusi partikular? Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Nanti di kalkulus 2 juga itu akan kalian pelajari lebih dalam sebenarnya. Ada cara metode variansi, maksudnya variasi parameter, terus ada namanya metode koefisien tak tentu gitu kan. Nah, mungkin yang akan saya coba contohkan di sini hanyalah metode koefisien tak tentu gitu. Jadi mencari YP itu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, metode koefisien tak tentu ini adalah dengan menebak YP dengan melihat FT-nya itu gimana gitu. Nah, artinya kalau misalkan FT-nya itu adalah eksponen, nanti kita tebak YP-nya itu sebagai bentuk eksponen juga gitu. Kalau ini ya trigonometri, ya kita tebak nanti ini juga berbentuk trigonometri gitu. Kalau ininya polinom, Ft-nya polinom, nanti kita tebak solusi partikularnya juga berupa polinom gitu. Dan nanti kita cari koefisien-koefisiennya yang memenuhi. Kayak gitu. Contoh ya.
Satu aja contohnya, misalkan kita punya persamaan diferensial homogen, non-homogen seperti ini. Y double dot minus 6Y dot atau Y double dot minus Y dot minus 6Y sama dengan 5 atau E pangkat 5T gitu ya, misalkan. Nah, ingat, kita kan harus mencari solusi homogen dan juga solusi partikularnya ya. Oke, kita lakukan step by step. Pertama, kita cari solusi homogennya, yaitu Y yang memenuhi persamaan diferensial Y double dot minus Y dot minus 6Y sama dengan 0. Nah, ini kan kita punya persamaan karakteristik S kuadrat, atau kita gunakan K lagi ya, kayak tadi gitu. Kita gunakan K kuadrat minus 6K minus 6 sama dengan 0. K kuadrat minus K minus 6 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, K minus 3, K plus 2 sama dengan 0. Berarti K-nya itu adalah minus 2 atau K adalah 3. Dia real dan berbeda. Berarti kita tahu bahwa solusi homogennya itu adalah A1 E pangkat minus 2T ditambah A2 E pangkat 3T gitu ya. Nah, sekarang kita mencari solusi tertentunya atau solusi partikularnya. Nah, kan kita mencari ini ya, suatu fungsi yang memenuhi ini. Suatu fungsi yang memenuhi ini. Nah, kira-kira apa sih fungsinya? Itu kita coba tebak Y-nya gitu. Nah, kira-kira apa Y-nya? Nah, karena di sini Ft-nya itu adalah berupa eksponen ya, E pangkat 5T gitu. Maka kita coba tebak nih. Kita coba tebak solusi partikular yang memenuhi itu adalah E pangkat 5T dikalikan dengan suatu konstanta gitu. Kita misalkan sebut konstantanya itu adalah C gitu ya, misalkan. Nah, berarti kalau kita masukkan ini ke dalam persamaan diferensialnya, kita akan dapatkan YP double dot itu adalah 25C E pangkat 5T, YP dot itu 5C E pangkat 5T, sedangkan YP itu adalah CE pangkat 5T. Nah, kalau kita kalikan ini dengan 1, ini dengan minus 1, kemudian ini dengan minus 6, kemudian kita jumlahkan, ini kan sudah sama dengan ini ya. Berarti ini adalah E pangkat 5T gitu. Dan ini adalah C E pangkat 5T 25 dikurang 5 dikurang 6. Ini adalah 14. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa C-nya itu adalah 1/14. Nah, berarti salah satu solusi partikuler yang memenuhi persamaan diferensial ini adalah 1/14 E pangkat 5T. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen order 2 ini adalah solusi homogen ditambah solusi partikular, yaitu A1 E pangkat minus 2T ditambah A2 E pangkat minus E pangkat 3T
ditambah dengan solusi partikularnya, yaitu 1/14 E pangkat 5T. Seperti itu. Oke, itu hanya sedikit review tentang persamaan diferensial order 2, karena ini matematikanya akan kita pakai sangat banyak di bab ini gitu, mengenai rangkaian order 2. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya.